Berlatarkan di sebuah kapal militer Angkatan Laut Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada sosok pria kulit hitam berbadan kekar bernama Solo, seorang prajurit handal yang sangat sempurna. Ia mampu bertahan dalam semua jenis pertempuran, membunuh lawan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut maupun rasa khawatir. Namun perlu diketahui bahwa Solo bukanlah manusia, teman-teman. Dia hanyalah sebuah android atau robot yang diciptakan menyerupai manusia, dirancang melalui operasi sistem komputer sebagai mesin pembunuh militer, yang mana jika terluka maka dia tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga bisa diartikan upaya pengobatan secara medis sudah barang tentu tidak akan mampu memulihkan raga dan juga pikirannya. Solo's the perfect soldier. If he's wounded beyond repair, no medical benefits, he's proficient in all types of combat. Sampai suatu hari Solo dikirim ke wilayah Amerika Tengah bersama beberapa orang prajurit. Mereka diantar menggunakan helikopter, lalu diturunkan di lokasi pinggiran hutan. Regu mereka itu dipimpin langsung oleh seorang kolonel bernama Frank, ditugaskan untuk melakukan misi memerangi para pemberontak gerilyawan yang ada di sana dengan menempuh perjalanan menelusuri hutan tropis di tengah gelapnya malam. Setelah perjalanan panjang, akhirnya tibalah mereka di sebuah perbatasan yang berhadapan langsung dengan tebing curam. Dari balik tumbuh-tumbuhan liar, mereka melihat dengan jelas aktivitas para pemberontak yang saat itu sedang mengawasi para warga lokal dipekerjakan secara paksa di atas tanah datar. Kolonel Frank dengan segera menyuruh Solo untuk beraksi, hingga dengan segera Solo memanjat tebing untuk kemudian dengan cepat menaruh bom pada dinding tebing tersebut. Hands up, Solo. You got company. Forza. Setelah berhasil memasang bom di 4 titik yang berbeda, Solo samar-samar mendengar suara rintian wanita dan juga seorang bocah hingga membuatnya penasaran tentang apa sebenarnya yang terjadi di atas sana. Saat itu juga tanpa mendapatkan perintah dari Kolonel Frank, instingnya menyuruhnya naik dan berhasil menggapai permukaan tebing dan melihat di atas sana seorang wanita mencoba menyelamatkan anaknya yang tengah dipukuli oleh seorang penjaga. Sistem penglihatan Solo pun menganalisa adanya objek seorang wanita dan juga seorang anak laki-laki, yang mana penglihatan itu mengirimkan informasi ke otaknya, memproses kode peringatan bahwa target tidak layak untuk dihancurkan. Dan lagi-lagi tanpa mendapatkan perintah, Solo segera turun dan menonaktifkan bom yang sebelumnya sudah terpasang, yang mana aksinya itu langsung diketahui oleh Frank setelah melihat 2 indikator lampu pada monitor yang tiba-tiba mati. Kolonel Frank pun yang menyadari bahwa Solo telah menyimpang dari tugasnya. Pada akhirnya dengan terpaksa, ia pun meledakkan 2 bom yang masih tersisa. Son of a bitch. Blow it. Solo was... Go, move out. Jesus, what the hell is that? Get him in! Pull him in! Setelah insiden itu, seorang dokter sekaligus orang yang menciptakan Solo bernama Dr. Bill Stewart mencoba mengecek kerusakan pada sistem Solo dan menemukan bahwa chip manajemen daya mengalami kerusakan parah, sehingga ia pun mengganti chip dengan daya cadangan sementara. Wow. Well, man, you're leaking everywhere. Listen, you're gonna have to switch over to reserve power until I can replace it. You ready? Ready. Namun ternyata kejadian itu membuat Jenderal Haynes dan Kolonel Frank terlihat begitu sangat marah. Sementara Solo yang saat itu didampingi oleh Dr. Bill pun mengatakan bahwa saat itu sistem memberitahunya ada 2 objek target yang tidak bersenjata bahkan sama sekali tidak berbahaya. Sehingga otaknya segera merespon untuk mengesampingkan perintah apapun demi menyelamatkan objek tersebut. Direct order, and you blew this goddamn mission. Unarmed and non-aggressive, therefore the directive was That's overridden. enough. Solo, you're dismissed. Tanpa bermaksud ingin lepas dari tanggung jawabnya, Dr. Bill justru membenarkan apa yang telah dilakukan Solo, karena bagaimanapun juga orang yang tidak bersalah memang sudah seharusnya dilindungi.
Penjelasan Bill itu membuat Jenderal Haynes semakin bertambah marah. Ia mengatakan bahwa Solo saat ini hanyalah mesin rongsokan yang sudah rusak dan bersumpah akan menghancurkan Solo jika Dr. Bill tidak segera memperbaikinya. He isn't supposed to feel anything. He's a goddamn weapon. It's a glitch, okay? I can fix him. I just need some time. All right, Bill, fix him. Here in the field. Shut him down, take him back to Palmdale. Beberapa waktu kemudian, Solo tanpa sengaja melihat pesan pada layar monitor yang memberitahu bahwa proyek dirinya akan dibekukan, dalam arti bahwa akan dilakukan pemrograman ulang pada sistem memorinya dan setelah itu akan dihancurkan karena dianggap sudah tidak lagi berguna. Seolah-olah mengerti apa yang akan terjadi, Solo dengan cepat berdiri dan berjalan menuju ke helikopter, tidak memperdulikan seorang engineer yang melarangnya masuk ke dalam sana. Solo, notify security. That's a joke, brother. Solo, you're not supposed to be in here. Hey, wait a minute, man! Sistem penyampaian informasi otomatis pun tiba-tiba aktif, memberikan peringatan bahwa open hatch atau pintu palka telah terbuka dan memerintahkan seluruh petugas untuk segera berposisi ke divisi unit mereka masing-masing. Mereka semua yang awalnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi, namun pada akhirnya mereka pun mengetahui bahwa Solo baru saja membawa kabur helikopter untuk melarikan diri. Someone's opening the helo hatch. I can't. The computer won't let me in. Solo. Jenderal Haynes pun dengan segera memerintahkan Kolonel Frank, menyuruhnya untuk segera mencari dan membawa Solo kembali ke pangkalan. Namun siang di tengah pengejaran, Solo nekat menubrukkan helikopternya ke arah tebing dan meledak seketika. There he is! 3 o'clock! Get on him now! If we cancel the reprogramming request, will you come back? No, Bill. If I return to the ship, logic suggests my long-term memory would be deleted. Such deletions would terminate self. That is unacceptable. What the hell is he doing? He's headed straight for the mountain! Jenderal Haynes yang mengetahui hal itu dengan segera memerintahkan Frank untuk kembali turun mencari potongan-potongan tubuh Solo, yang mana hal itu untuk memastikan apakah Solo benar-benar telah hancur. Namun ketika pasukan Frank turun untuk mencari serpihan-serpihan tubuh Solo, mereka justru mendapati sabuk pengamannya terlepas, sehingga bisa dipastikan bahwa Solo berhasil melompat sebelum helikopter itu meledak. Gone? What do you mean gone? Your boy has slipped his leash. God damn it! Sementara itu Solo yang berhasil selamat berjalan menyusuri hutan tak tentu arah dan tujuannya. Kondisinya terlihat lemah hingga membuat pandangannya kabur. Namun beruntung ia menemukan sebuah goa dan masuk ke dalam sana untuk mengistirahatkan tubuhnya. Tak berapa lama asupan energinya pun semakin lama semakin melemah. Hal itu dikarenakan ia hanya menggunakan chip manajemen daya sementara yang diberikan oleh Dr. Bill, hingga kondisi itu membawanya ke dalam ingatan di masa lalu tentang bagaimana awal mulanya Solo diciptakan, di mana satu wajah dan tubuhnya sudah sempurna layaknya manusia. Kolonel Frank pun mencoba melakukan demonstrasi dengan mengerahkan beberapa prajurit untuk menyerang Solo, dan terbukti Solo dengan sangat mudah melumpuhkan mereka semua, bahkan dengan bengis membunuh salah seorang prajurit ketika mengetahui dia akan ditembak. Setelah berhasil flashback ke dalam ingatan masa lalunya, saat itu juga Solo pun mulai sadar bahwa selama ini dia telah dimanfaatkan sebagai mesin pembunuh yang tanpa sengaja menanamkan kekerasan tanpa rasa empati ke dalam memorinya, bahkan mendoktrin pikirannya agar tidak memiliki rasa bersalah. Malam harinya berlokasi di pemukiman warga lokal, terlihat pemimpin gerilyawan tanpa basa-basi menghabisi seorang pria hanya karena sang kepala desa mengulur-ulur waktu memperbaiki pesawat rusak milik kelompok gerilyawan tersebut. Bahkan ia mengancam akan kembali menghabisi satu persatu warga desa jika sang kepala desa tidak juga segera mengambil langkah cepat untuk memperbaikinya. Vete a trabajar.
3 semanas. 3 semanas. ¿Ahora? 2 semanas. Cuando regresemos, quiero la pista terminada. Kebiadaban para pemberontak itu ternyata menarik perhatian anak laki-laki dari sang kepala desa bernama Miguel. Ia memandang sang pemimpin gerilyawan dengan tatapan benci dan penuh dendam, mengekspresikan betapa dia sangat ingin menghabisi para kelompok gerilyawan itu meskipun faktanya dia tidak mampu melakukan apa-apa. Di keesokan harinya Miguel bersembunyi dan mengendap-endap dari pengawasan seorang pemberontak. Lalu ia memasuki sebuah goa yang terlihat tidak asing, tempat di mana dia menyembunyikan sepucuk pistol di dalam sebuah lubang. Namun ketika berada di dalam sana, Miguel pun tiba-tiba kaget ketika melihat seorang pria terbaring dengan mata terbuka. Penasaran, Miguel pun tanpa ragu dengan segera berjalan mendekat, namun pada akhirnya berlari ketakutan ketika seekor ular membangunkan pria itu dan... Malam harinya setelah Miguel menceritakan kepada ayahnya selaku kepala desa di sana, sang ayah dan beberapa orang warga pun segera berangkat untuk mengecek kebenarannya, dan benar saja mereka pun menemukan pria asing berkulit hitam yaitu Solo. Tubuh Solo yang sudah kaku dan terasa dingin membuat mereka pun mengira bahwa Solo telah mati yang diakibatkan oleh serangan dan gigitan ular. Dan ketika salah seorang dari mereka yang mengetahui bahwa Solo adalah salah satu prajurit Amerika, ia pun meminta kepada ayah Miguel agar membiarkan tubuh Solo tetap berada di dalam sana bertujuan untuk menghindari masalah. Namun ketika Miguel mengatakan bahwa tadi pagi Solo telah menyelamatkan nyawanya dari serangan ular, pada akhirnya sang ayah memutuskan membawa tubuh Solo untuk dimakamkan secara layak di desanya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Suara lonceng yang berasal dari kapel terdengar lantang sebagai pertanda bahwa seluruh warga dipanggil untuk segera berkumpul. Di dalam sana seorang tabib dan juga seorang pastor memimpin upacara doa pemakaman Solo yang tentunya dilakukan sesuai dengan tata cara adat istiadat setempat. Dan ketika tabib terus membacakan doa, mereka semua tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan para gerilyawan yang menobrak pintu dan mengacaukan upacara pemakaman dengan mengeluarkan pistolnya untuk menembak jasad Solo yang justru tiba-tiba... He's already dead. It is the Jacayo. Yes, the forest spirit. Snake bit him. He did not die. Jacayo. Melihat kejadian itu, para warga desa pun terlihat sedikit takut, di mana mereka sempat mengira kalau Solo adalah roh penguasa hutan yang meminta tumbal. Namun sang kepala desa atau ayah Miguel mencoba menepis pikiran negatif dari para warganya dan memberikan pengobatan ala kadarnya pada Solo untuk kemudian diizinkan tinggal di desa mereka. Malam harinya Solo pun terbangun. Ia keluar rumah dan mendapati warga yang sedang nobar menonton televisi, dan tanpa peduli ia segera memasukkan tangannya ke dalam tabung TV itu, lalu mengambil kapasitor atau sejenis power supply, menyambungkan lilitan kabel power supply ke dalam chip generator pada perutnya guna mengisi daya. Namun arus listrik yang didapatkan Solo dari kapasitor TV tetap tidak maksimal, di mana tubuhnya membutuhkan tegangan yang lebih besar dari itu, sehingga sang kepala desa memberikan mesin generator listrik milik desa untuk digunakan oleh Solo. Saat mengisi daya ke komponen listrik di bagian perutnya, sang kepala desa secara terang-terangan bercerita bahwa 2 hari yang lalu, salah seorang warga mereka tewas dibunuh oleh para gerilyawan, di mana selama ini mereka ditindas dengan semena-mena tanpa tahu bagaimana caranya membela diri. Mendengar hal itu, naluri empati Solo pun bergejolak. Sadar bahwa warga desa sedang mengalami penderitaan, ia pun berjanji akan membantu seluruh warga desa melepaskan belenggu dari para pemberontak dengan mengajari mereka bagaimana cara mempertahankan diri. Why don't you defend yourselves? We don't know how. I will show you how to defend yourselves. Tak berapa lama setelah kepala desa mengumpulkan seluruh warga, detik itu juga Solo menginstruksikan apa saja yang harus mereka lakukan untuk kemudian memposisikan tiap-tiap kelompok melakukan tugasnya masing-masing. You, and you. Gather the palms. You and you. There. Dengan semangat yang tinggi, para warga pun mulai menebang pohon sesuai instruksi. Sementara yang lain membuat panah dengan menajamkan ujungnya, yang mana semua itu akan digunakan sebagai senjata dan juga jebakan mematikan.
Di keesokan harinya semua warga mulai berjaga, menanti kedatangan para gerilyawan yang memang diketahui pada jam-jam tertentu akan datang ke desa mereka untuk mengawasi para pekerja. Dan benar saja tak berapa lama seorang remaja yang ditugaskan mengawasi di atas pohon segera memberitahu para warga dengan membunyikan peluit atau suling yang terbuat dari bambu sebagai kode bahwa kelompok gerilyawan telah memasuki desa tempat di mana mereka memasang jebakan di hari sebelumnya. Solo yang mendengar suara itu dengan segera menyuruh Miguel untuk membunyikan bel di gereja, lalu menyuruh seluruh warga untuk segera berposisi pada posisi mereka masing-masing. Sampai akhirnya masuklah para gerilyawan, mengendarai mobil melewati jalan setapak tepat di bawah pepohonan, dan kemudian berhenti di tengah jalan ketika melihat sebuah ranting yang diikat dengan akar pohon yang tergantung menjuntai. Salah seorang dari mereka kemudian ditugaskan untuk turun, namun bodohnya tanpa curiga sedikit pun, ia menarik ranting yang sebenarnya adalah tuas untuk memicu jebakan, dan saat itu juga, inilah yang terjadi. No! Siapa sangka kejadian penyerangan itu kembali terdeteksi oleh radar satelit yang berada di pangkalan kapal militer. Jenderal Haines dengan segera menyuruh Frank untuk segera berangkat, di mana dia mengikut sertakan seorang ahli pelacak bernama Lorenzo untuk ikut bersama mereka. Singkat cerita, tibalah tim Black Ops di lokasi. Lorenzo pun segera melacak jejak kaki dan berhasil menemukan bahwa itu adalah jejak kaki bekas milik Solo. Sebagai seorang pelacak yang berpengalaman, Lorenzo mengetahui bahwa Solo dipastikan berjalan menuju ke arah pemukiman desa. Dengan ide yang realistis, ia pun mengajak Frank untuk melewati jalur sesuai penemuannya. Namun Frank dengan angkuh menolak, merasa dialah orang paling berkuasa, sehingga tanpa memperdulikan otoritas dari Jenderal Haines, Frank dengan arogan mengatakan bahwa mulai detik itu juga misi tersebut berada di bawah komandonya. Solo went this way, sir. There's a village about 4 clicks up this path. We're going this way. By whose authority? Fine. You got a problem with that, Sergeant? Sementara itu di pangkalan militer, Dr. Bill mulai merasakan adanya kejanggalan, di mana akses kartu masuk ke ruangannya ditolak dan menemukan di dalam sana petugas menyita barang-barangnya. Tak berapa lama kalian semakin membuat Bill penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana seorang prajurit memberitahu Haines bahwa dia baru saja menerima sinyal video acak yang dikirimkan oleh Kolonel Frank yang memperlihatkan bahwa sebuah desa terbakar karena ulah Solo yang tiba-tiba menyerang mereka. Bill yang pada awalnya membantah karena tidak percaya bahwa itu adalah ulah Solo, namun pada akhirnya ia pun tak bisa berbuat apa-apa ketika salah seorang warga yang diduga adalah seorang gerilyawan membenarkan kejadian itu. This doesn't make any sense. Gone totally renegade, sir. Un americano, negro. I know how he thinks. Just send me in there. Hey, what's your goddamn assignment? Unos buenos. Gracias. With all due respect, sir, Bill might be of some use in locating Solo. You sure? Absolutely. Di waktu yang bersamaan, para warga mengadakan pesta akan kemenangan mereka yang telah berhasil mengusir para pemberontak atas bantuan Solo. Namun Solo terlihat resah dan memberitahu pastor dengan mengatakan bahwa kemelut belum selesai. Para pemberontak dipastikan akan kembali datang, membuat sang pastor pun meminta Solo agar jangan meninggalkan desa mereka. Sampai akhirnya hal yang dikhawatirkan Solo pun terjadi, di mana saat sang pastor masuk ke dalam kamarnya, ia pun tiba-tiba merasakan tetesan air yang jatuh mengenai wajahnya, yang mana saat melihat ke atas ternyata itu adalah tetesan darah. Di keesokan paginya warga kembali berduka. 3 pria yang tak lain adalah warga desa kini tewas dengan sangat mengenaskan, untuk kemudian jenazah mereka dibawa untuk segera dimakamkan. Solo yang melihat hal itu terlihat merasa sangat bersalah.
Terlebih-lebih ketika warga desa mulai saling berdebat satu sama lain, meminta agar Solo segera pergi dari desa agar tidak semakin banyak warga desa yang menjadi korban. But it's better to live than die. Solo has to go. It's the only way. Solo yang secara langsung mendengar keluh kesah para warga, pada akhirnya membenarkan perkataan mereka dan memutuskan segera pergi meninggalkan desa itu. Goodbye, Miguel. For luck. Di waktu yang hampir bersamaan, Dr. Bill pun tiba dan segera turun dari helikopter. Ia lalu dibawa menemui Kolonel Frank yang saat itu terlihat menyambut kedatangannya dengan tatapan aneh dan ekspresi kurang bersahabat. Beberapa saat kemudian, Solo yang sedang menyusuri hutan tak tentu arah dan tujuan tiba-tiba mendengar suara Frank melalui sinyal radio yang mengancamnya agar segera menyerahkan diri jika masih ingin melihat Dr. Bill dalam keadaan hidup. Mendengar hal itu, Solo pun terlihat begitu sangat marah. Tak ingin terjadi sesuatu dengan Dr. Bill, saat itu juga ia pun berlari secepatnya memutuskan untuk berperang. Snap, Solo. This is Colonel Frank Madden broadcasting. Better hone in on this radio signal and get your butt over here. The pedo here is going to be a pile of dead meat. You hear me? Setelah berhasil memanjat tebing, Solo pun menemukan sebuah tenda yang memperlihatkan sensor infrared tembus pandang pada matanya, yang dimana Dr. Bill tengah disekap di dalam sana. Tanpa berlama-lama, Solo segera masuk ke dalam untuk menyelamatkan nyawa sang dokter. Namun ia tak menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan, di mana benar saja Frank dan tim operasi hitamnya tiba-tiba muncul membakar tenda. Beruntung Solo berhasil kabur setelah melewati sungai dengan meluncur menggunakan tali. Ia lalu meletakkan tubuh Bill di atas sebuah batu dan mulai menyadari bahwa Bill tengah sekarat hingga pada akhirnya tak dapat lagi bertahan. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah memberikan chip manajemen daya pada Solo yang berada di dalam saku celananya itu. You're the only one who can stop him. Sementara itu para gerilyawan berhasil menemukan keberadaan aktivitas tentara Amerika di sana. Mereka pun dengan segera melakukan penyergapan, namun sial mereka ternyata terjebak oleh pasukan operasi hitam yang sudah berjaga mengarahkan tembakan infrared ke arah tubuh mereka. Dan inilah rencana Kolonel Frank. Ia memanfaatkan situasi dengan meminta para gerilyawan agar bekerja sama untuk melumpuhkan Solo, dengan harapan itu adalah sebuah keuntungan di antara kedua belah pihak. Seakan tidak sabar untuk menuntaskan misi, tim operasi hitam bersama pemberontak dengan segera menyambangi pemukiman warga desa, menyandera mereka sebagai upaya untuk memancing kedatangan Solo. Di waktu yang hampir bersamaan, Solo membawa jasad Dr. Bill masuk ke dalam terowongan bawah tanah, meletakkan jasadnya di atas batu altar, yang tak bagaimana ia merasakan kehilangan layaknya insan manusia yang kehilangan orang tercintanya. Tatapannya binar, menyiratkan kesedihan dan amarah yang bercampur menjadi satu. Setelah mengubur jasad Bill dengan layak di dalam sana, Solo lalu segera memasang chip manajemen daya pada perutnya, dan power manajemen pun segera terkoneksi mengalirkan kekuatan penuh pada tubuh Solo. Beberapa waktu kemudian berlokasi di pemukiman warga, operasi hitam bersama pemberontak terlihat sedang berjaga menanti kedatangan Solo. Namun di balik itu mereka semua tidak menyadari bahwa Solo ternyata sudah berada di sana, yang memanfaatkan kelengahan beberapa penjaga dan mulai membantai mereka hingga tewas satu persatu. If I know Solo, he's already here. He's in there! No! Check it out.
up here for you to me. Let's find out. Setelah berhasil melumpuhkan Frank dan membawa Miguel keluar bertemu dengan warga lainnya, tiba-tiba datanglah sebuah helikopter membuat Solo menyuruh seluruh warga untuk pergi bersembunyi, sementara dia kembali masuk ke dalam untuk mengambil sisa peluru yang berada di sisi Frank yang tengah sekarat. Namun siapapun tidak ada yang menyangka di mana seorang pria turun dari helikopter dengan wujud wajah dan tubuh mirip Kolonel Frank yang diketahui bahwa selama ini General Haynes meminta Dr. Bill untuk menciptakan sebuah robot mesin pembunuh terkuat, bahkan kuat berkali-kali lipat dari kekuatan Solo. None. Solo yang menyadari bahaya sedang menghampirinya. Ia pun berlari dan bersembunyi masuk ke dalam terowongan, menghindari kejaran dan tembakan manusia android yang ternyata bernama Clyde. I am the model for the next generation. Dari sekian usaha yang sudah dilakukan Solo demi melumpuhkan Clyde, pada akhirnya ia pun tak berdaya, tubuhnya dipukuli hingga terlempar dan terhempas layaknya kaleng rongsokan. Dalam kondisi tubuh tak lagi mampu bertahan, dijepit dan diremukkan menggunakan batu altar, tiba-tiba Miguel datang dan nekat menembakkan pistolnya ke arah Clyde, sebuah risiko yang tentunya membuatnya tertangkap dan dicekik oleh Clyde. Seakan tak kuasa melihat itu, Solo dengan sekuat tenaga mendorong batu altar untuk menyelamatkan Miguel. Ia melompat menyerang dan menusukkan besi tajam ke tubuh Clyde hingga mulai menghancurkan terowongan, hingga ia pun berteriak menyuruh Miguel untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Delete this. You're both gone. Miguel yang berhasil keluar melihat terowongan yang telah hancur. Wajahnya pun terlihat sedih, menyadari bahwa Solo telah tewas di dalam sana. Ia kemudian menghampiri ayahnya dan juga seluruh warga desa, menangis memeluk erat tubuh sang ayah, membawa berita duka cita bahwa Solo telah tiada. Dan film pun selesai. Sir, this is Recon 1. I've left the village and I'm over the temple.